Tahukah kalian bahwa kondisi gizi buruk di Indonesia masih tergolong tinggi? Mari langsung saja kita kilas kisah pilu gizi buruk di Indonesia. Pada tahun 2018, Riskesdas mengatakan bahwa prevalensi gizi buruk pada balita di Indonesia mencapai 17,7% dan stunting mencapai 30,8%. Kasus kekurangan gizi ini setiap tahunnya banyak menyerang anak di bawah umur 5 tahun dan jumlah kematian terus meningkat. Kekurangan gizi ini memakan korban lebih dari 3 juta jiwa, terutama di Afrika dan Asia, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet. Kematian akibat gizi buruk terus meningkat dibandingkan dengan penyebab kematian lainnya seperti malaria dan HIV. Yuk kita cari tahu gimana caranya mendeteksi kekurangan gizi pada balita. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kekurangan gizi. Jadi, kekurangan gizi atau yang biasa disebut dengan malnutrisi merupakan suatu keadaan yang terjadi secara akut atau yang terjadi secara tiba-tiba maupun secara kronis yang telah berlangsung lama. Nah, malnutrisi ini dapat disebabkan oleh masukan tidak terpenuhinya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta dapat disebabkan pula oleh terhambatnya penyerapan atau proses metabolisme gizi akibat suatu penyakit tertentu. Malnutrisi ini dapat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai gizi buruk. Nah, gizi buruk ini sendiri juga dapat terbagi lagi berdasarkan ada atau tidaknya komplikasi. Yang pertama yaitu gizi buruk tanpa komplikasi. Gizi buruk tanpa komplikasi ini dapat ditandai dengan yang pertama yaitu lingkar lengan atas atau lila kurang dari 11,5 cm pada balita 6-59 bulan. Lalu yang kedua dapat ditandai dengan berat badan atau tinggi badan kurang dari -3 SD. Dan yang ketiga yaitu terdapat edema bilateral derajat +1 maupun derajat +2. Nah, perlu yang kita ketahui, edema ini merupakan kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat terdapatnya penumpukan cairan. Selanjutnya yang kedua ada gizi buruk dengan komplikasi. Gizi buruk dengan komplikasi ini dapat ditandai dengan adanya edema pada bagian tubuh yang berjumlah 1 maupun lebih dari 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, edema merupakan terdapatnya penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh. Nah, gizi buruk dengan komplikasi ini dapat juga ditandai dengan yang pertama, berat badan di bawah normal atau anoreksia. Yang kedua, kekurangan cairan biasanya ditandai dengan muntah-muntah maupun diare. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Yang keempat, demam dengan suhu di atas normal atau suhu tubuh tinggi. Yang kelima, pneumonia berat, yaitu sulit bernapas atau bernafas dengan cepat. Dan yang terakhir, anemia berat. Yang kedua, dari malnutrisi ada yang namanya gizi kurang. Nah, gizi kurang ini dapat ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, lingkar lengan atas berada di antara 11,5 cm sampai dengan kurang dari 12,5 cm pada balita usia 6 bulan hingga 59 bulan. Lalu yang kedua, berat badan atau tinggi badan berada di antara -3 SD sampai kurang dari -2 SD. Nah, sebelum bayi atau balita ini menderita gizi buruk, mereka awalnya akan mengalami kondisi yang dikenal dengan istilah stunting. Nah, gizi buruk ternyata ada dampaknya juga nih. Kira-kira apa aja ya? Dampak gizi buruk yang pertama ada dampak jangka pendek, di mana meningkatnya angka morbiditas, mortalitas, dan juga disabilitas. Yang kedua ada dampak jangka panjang, menyebabkan postur tubuh pendek, sistem kekebalan tubuh terganggu, menurunkan kecerdasan, serta berisiko tinggi untuk terkena hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan penyakit genetik lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pencegahan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu upaya peningkatan status gizi ibu sejak masa remaja, yaitu dengan meningkatkan kesehatan ibu yang berencana untuk hamil dengan menghindari kehamilan terlalu muda dengan umur di bawah 20 tahun, kehamilan terlalu tua dengan umur di atas 35 tahun, jarak kehamilan yang berdekatan yaitu kurang dari 3 tahun, dan jumlah anak yang lebih dari 2 atau terlalu banyak, mencegah anemia dan penyakit infeksi atau penyakit kronis.
Yang kedua, menerapkan gaya hidup yang sehat dengan pemenuhan gizi seimbang ibu pada saat hamil dan nifas. Standar pelayanan kehamilan meliputi konsultasi pemenuhan gizi, pemberian kolostrum pada bayi melalui pemberian ASI dini, dilanjutkan dengan ASI eksklusif, larangan merokok atau terpapar asap rokok, dan memberikan rangsangan pada saat bayi sejak dalam kandungan. Yang ketiga, penuhi kebutuhan nutrisi pada balita sejak lahir dengan standar emas makanan bayi, yaitu dengan melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahunan atau lebih, menginisiasi pemberian ASI kurang dari 1 jam setelah lahir, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama setelah lahir, dan memberikan makanan pendamping ASI di usia 6 bulan dengan tepat waktu, nutrisinya seimbang, aman, dan cara pemberiannya benar. Yang keempat, screening untuk mendeteksi masalah malnutrisi pada balita yang dilakukan secara rutin selama bulan penimbangan. Screening dilakukan melalui yang pertama, mengukur berat badan, mengukur lingkar kepala, mengukur lingkar lengan atas, dan mengukur tinggi badan. Yang kelima, memberikan perhatian khusus kepada bayi dan balita yang berisiko mengalami malnutrisi, antara lain bayi yang dilahirkan dari ibu di usia muda, bayi prematur atau di DLR, kembar, dan cacat lahir. Lalu balita disabilitas, balita yang mengalami infeksi kronis atau akut dengan sumber infeksi yang berasal dari dalam atau luar rumah, balita berada di lingkungan keterbatasan akses air bersih dan tidak sehat, dan balita dari keluarga yang status sosial ekonomi rendah. Yang keenam, dukungan program melalui memberikan pelayanan konsultasi pemenuhan gizi seimbang pada anak dan cara mengatasi gizi buruk, dan penyuluhan perubahan perilaku gaya hidup bersih dan sehat, serta menyediakan standar fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Lalu yang ketujuh, dukungan industri melalui penyediaan air bersih, pengadaan jamban rumah, dan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dalam mencegah penyakit menular yang dapat menyebabkan malnutrisi pada balita. Yang kedelapan, memberikan perhatian khusus kepada balita yang rentan terhadap malnutrisi melalui berbagai perencanaan dalam mencegah masalah gizi. Bagaimana sih tata laksana balita yang mengalami gizi buruk? Yang pertama, dengan rawat jalan. Ini ditunjukkan untuk bayi dengan gizi buruk dan tanpa komplikasi berusia 6 hingga 59 bulan. Pelayanan ini tersedia di fasilitas kesehatan puskesmas. Yang kedua, perawatan inap ditunjukkan untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan malnutrisi atau adanya komplikasi. Yang kedua, balita dengan malnutrisi usia 6-59 bulan dengan penyakit penyerta atau penyakit yang diduga menyebabkan malnutrisi seperti tuberkulosis dan HIV. Yang ketiga, bayi di atas 6 bulan dengan BB kurang dari 4 kg. Lalu gimana ya cara mencegah gizi buruk pada balita? Cara pencegahan malnutrisi atau gizi buruk pada anak usia 6-59 bulan adalah yang pertama, mendampingi keluarga dan masyarakat secara aktif dengan mendidik anak-anak tentang pengasuhan yang benar. Cara yang kedua meliputi imunisasi dasar yang lengkap, vitamin A serta obat cacing, perawatan dasar untuk bayi sakit, standar pelayanan kesehatan rujukan, dan SDI DTK. Cara ketiga, screening eksekutif untuk malnutrisi pada balita dengan pengukuran lingkar lengan atas untuk mendeteksi bayi kerdil, kurang gizi, atau kurang gizi sedini mungkin. Dan yang terakhir, memperkuat peran lintas sektoral dalam memberikan dukungan untuk pencegahan malnutrisi pada balita. Terima kasih sudah menyimak. Jadi jaga tubuhmu agar tetap sehat. Memang tidak mudah untuk sehat, tapi sehat membawa kebahagiaan dan gizi yang baik membawa kesehatan. Maka, makan makanan yang bergizi agar kamu tetap bahagia.